Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hanisa Hasibuan, NPM 19310269 dari jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara pengikutan PPh 21. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih PPh 21. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan. Adapun dua langkah cara laporan SPT tahunan secara pribadi, yaitu yang pertama laporan secara manual, yang kedua laporan secara online melalui e-filing. Jadi apa sih e-filing itu? E-filing adalah sistem pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan yang dilakukan secara online. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pengikutan PPh 21 melalui e-filing. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah pelaporan SPT tahunan secara e-filing. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan lagi apa sih e-filing itu? E-filing adalah sistem pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan yang dilakukan secara online. Jadi di sini kita tidak usah lagi datang ke kantor pajaknya untuk melaporkan SPT tahunan kita. Jadi di sini kita bisa melalui online, bisa melalui handphone, laptop ataupun komputer kalian. Jadi tidak usah ribet-ribet lagi kita datang ke kantornya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung SPT tahunan pribadi. Yang pertama, hitung total penghasilan kotor per tahunnya. Yang kedua, temukan besaran PTKP-nya. Yang ketiga, potongan dengan tarif pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 50 juta rupiah akan dikenakan pajak 5%. Penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan yang terakhir, dengan penghasilan 500 juta rupiah sampai dengan seterusnya akan dikenakan tarif pajak 30%. Oke. Di sini saya akan masuk bagaimana cara-cara melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Di sini ada 18 langkah ya. Oke. Di sini saya mulai aja dari yang langkah pertama. Isi data formulir. Ini kita disuruh isi data formulir, tahun pajak dan status SPT. Diisi normal jika baru mau mulai melaporkan. Yang kedua, isi daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk mengisi ini, cek bukti potongan yang sudah kamu terima dari kantor atau kumpulkan bukti potongan dari seluruh pemberi kerja pada tahun laporan. Masukkan informasi jenis pajak, NPWP pemotongan, nama pemotongan, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong sesuai dengan data pada lembar bukti potong yang kamu terima. Yang ketiga, masukkan penghasilan neto dalam negeri. Ini masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Angka ini bisa dilihat dari poin nomor 12 pada bukti potong pajak. Istilah sesuai yang tertulis pada bukti potong yang kamu terima. Yang keempat, isi informasi penghasilan dalam negeri seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau penghasilan lainnya.
buat kamu yang selain bekerja di kantor juga punya penghasilan lain, misalnya kamu adalah penulis yang menerima royalti atau kamu punya penghasilan dari pekerjaan sampingan menjadi konten kreator, kamu juga bisa memasukkannya pada bagian ini. Oke, selanjutnya yang kelima, masukkan penghasilan neto luar negeri. Jika ada, masukkan penghasilan neto luar negeri yang kamu dapatkan. Jika tidak ada, tidak usah diisi. Yang keenam, masukkan informasi penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan, sumbangan, hibah, atau warisan, atau laba, atau klaim asuransi dan beasiswa. Yang ketujuh, masukkan seluruh penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final. Penghasilan pajak yang sudah dipotong secara final biasanya berupa bunga deposit atau tabungan, bunga obligasi, penjualan saham, hadiah undian, pesangon, atau honor. Yang kedelapan, masukkan informasi harta yang kamu miliki. Di sini, kamu bisa cek harta pada SPT tahun lalu jika kamu melakukan update jenis, jumlah, atau nilai harta. Misalnya, motor kamu berubah jenisnya atau kamu baru saja membeli ponsel baru, kamu juga bisa tambah informasi harta lain bila ada harta yang baru kamu beli atau miliki. Langkah ke-8 ini wajib diisi dengan minimal satu harta. Yang selanjutnya, yang ke-9, update daftar ulang. Jika sejak tahun lalu kamu punya utang dan sudah rutin membayarkannya, jangan lupa melakukan update. Semakin turun utang, tentu semakin baik juga untuk kesehatan finansial. Yang ke-10, isi informasi tanggungan. Jika ada, isi informasi tanggungan yang kamu miliki. Yang ke-11, masukkan nominal pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan jika kamu melakukannya. Yang ke-12, informasikan status kewajiban perpajakan. Misalnya suami istri yang kamu dan pasangan kamu pilih. Pilih TK bila sesuai dengan kamu. Pilih TK jika kamu belum kawin. Pilih K bila status kamu sudah kawin. Dan sertakan informasi jumlah tanggungan yang akan mempengaruhi jumlah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak kamu. Oke, selanjutnya yang ke-13, jawab pertanyaan apakah kamu melakukan pembayaran Jawablah pertanyaan apakah kamu memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Jika iya, kamu pilih ya, jika tidak, kamu pilih tidak. Yang ke-18 juga begitu. Jawablah pertanyaan apakah kamu melakukan pembayaran PPh pasal 21 atau pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Jika iya, kamu pilih ya, jika tidak, kamu pilih tidak. Yang ke-15, rangkuman perhitungan pajak. Pada langkah ke-15 ini akan muncul rangkuman perhitungan pajak penghasilan yang sudah kamu isi. Rangkuman ini memperlihatkan hasil pengisian yang datanya berasal dari buku potongan pajakmu. Biar aman, cek lagi secara menyeluruh untuk memastikan datanya sudah benar semua atau tidak. Yang ke-16, status pembayaran pajak. Langkah ke-16 akan menunjukkan status pembayaran pajakmu. Apakah sudah nihil atau masih ada kurang atau lebih bayar. Kalau nihil berarti pelaporan SPT tahunan kamu sudah hampir selesai. Nah, kalau kurang bayar akan muncul angka yang perlu kamu lunasi pajak kekurangannya. Sementara kalau lebih bayar kamu harus laporkan langsung ke KPP terdaftar. Yang selanjutnya 17, buat pernyataan. Buatlah pernyataan bahwa seluruh data yang kamu masukkan itu sudah benar, lengkap, dan jelas. Baru centanglah box setuju. Yang ke-8, klik submit. Pengisian laporan sudah selesai. Langkah terakhir, kirim SPT tahunannya, klik submit untuk pengiriman laporan kamu. Oke. Itu saja langkah-langkah untuk pelaporan SPT tahunan.
orang pribadi melalui e-filing. Semoga dengan ini bisa mempermudah kita dalam melaporkan SPT tahunan dari e-filing. Jadi kita tidak lagi datang ke kantornya untuk melaporkannya, tidak lagi antri atau segala macam. Jadi kita melalui online saja agar lebih mudah, gampang, dan tidak ribet. Oke, itu saja langkah-langkahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang belum bayar pajak, ayo segera bayar pajak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.